Oke. Gimana nak kabarnya nak? Sehat semua? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, sehat. Semangat dengarnya. Masih semangat kan? Jam berapa nih? Setengah 10. Masih semangat. Lanjut lagi Pak ya. Minggu lalu kita belajar apa? Ada yang ingat nggak? Minggu lalu ujian, Bu. Apa Bu? Apa namanya? Oh, kita minggu lalu kita ngebahas soal Bu. Ya, betul. Informasi. Minggu lalu kita ngebahas soal ya nak ya? Iya Bu. Berarti berikutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi produksi. Nah, dalam materi kita kali ini, nanti yang akan kita bahas itu apa saja sih yang termasuk dalam kegiatan ekonomi produksi, gitu kan? Lalu, pengertian dari produksi itu apa gitu loh, faktor-faktor produksinya apa gitu kan? Dan tujuan kita ngelakuin produksi itu apa gitu loh. Langsung aja kita nak ya. Nah, ini kita memasuki yang pertama itu mengenai pengertian dari produksi. Nah, Ibu mau kalian itu kan udah lihat nih ada skema mengenai produksi terdiri dari input, proses, dan output. Ada yang bisa mengartikan nggak itu? Bahasa kalian aja, Ibu nggak menuntut yang formal-formal kali. Bisa nggak? Halo? Tujuannya gitu Bu? Enggak, ini kan ada pengertian produksi. Nah, Ibu buat nih skema dari produksi itu kegiatannya itu adalah menginput, lalu memproses, lalu mengoutput. Nah, kalian artikan gitu loh, nak. Bisa nggak? Kira-kira. Kalau mengartikan apa itu produksinya bisa sih Bu. Coba. Saya Bu. Boleh? Produksi itu usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Bu. Ih, keren kali. Berarti itu udah paham kali kan, nak? Apa yang dimaksud dengan produksi kan, nak? Iya Bu. Kalau pengertian input tahu nggak? Tahu input barang. Ya, jadi input itu adalah segala sesuatu yang akan diproduksi gitu kan. Sama halnya dengan bahan-bahan yang akan diproduksi. Kalau dalam sistem produksi, lalu bahan-bahan tersebut diproses kemudian sampai pada output. Output itu merupakan hasil akhir ya, nak ya. Iya, Bu. Lalu yang menjadi tujuan produksi itu apa kan gitu pertanyaannya. Nah, tujuan dari produksi itu adalah tidak lain untuk menghasilkan atau menciptakan suatu barang dengan maksud dan tujuan yaitu mencari keuntungan. Mencari keuntungan atau semacamnya mencari laba begitu kan. Oke, selanjutnya. Lalu Bu, di dalam faktor-faktor produksi, itu apa aja Bu komponennya? Misalnya nih Bu, saya mau memproduksi baju, apa aja Bu yang harus diperlukan kan gitu kan persoalannya kan. Maka kalau kita mau memproduksi, pasti ada faktor pendukung kita untuk melakukan kegiatan produksi tersebut. Salah satunya itu adalah sumber daya alam, yang mana sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha yang mencapai kemakmuran. Contohnya, siapa yang bisa? Itu Bu, padi gitu Bu. Kapas. Kayu. Kapas. Oke. Saya padi diolah menjadi beras gitu Bu. Kita masih dijadikan bantal. SDA alam. Jadi benang. Padi. Daya alam yang Kayu. Ya, betul. Jadi yang termasuk dalam sumber daya alam itu kayak lahan, apalagi flora fauna, ya kan? Iya, Bu. Seperti tambang, itulah yang dimaksud dengan sumber daya alam. Terus selanjutnya sumber daya manusia, Bu. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia itu apa? Sumber daya manusia itu kemampuan atau usaha manusia berupa jasmani maupun rohani yang digunakan untuk meningkatkan guna suatu barang. Contoh dari SDM apa? Penerjemah buruh. Contoh dari SDM itu ya kayak tenaga kerja lah Bu, kan itu SDM, udah itu aja.
Jadi kalau sumber daya alam kayak flora fauna, sedangkan SDM ya manusianya gitu kan. Jadi sumber daya manusia itu contohnya tenaga kerja, Bu. Gitu. Tenaga kerja itu terbagi lagi 3, Bu. Apa aja tuh, Bu, yang 3? Nah, yang 3 itu ada tenaga kerja terdidik, terus ada tenaga kerja terlatih, ada juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, contoh dari tenaga kerja terdidik itu apa, Bu? Nah, tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang biasanya mengikuti pendidikan terlebih dahulu dalam kurun waktu yang lumayan lama lah gitu. Contohnya seperti guru, dokter, apalagi? Dosen, polisi. Nah, itulah dia yang maksud dengan tenaga kerja terdidik, karena. Lalu kalau yang tidak terdidik, ada yang bisa kasih contoh? Tukang sapu, buruh, bukan ojek. Ojek, Bu. Buruh, Tenaga kerja terlatih maksud Ibu, Nak. Tukang jahit, Bu. Tailor. Tukang pangkas. Nah, Tukang bangunan, Bu. ya, montir ya kan? Apalagi? Isi gitu. Iya, Bu. Ah, itu yang dimaksud dengan dia terlatih untuk mempekerjakan dirinya begitu. Lalu yang tidak terlatih dan tidak terdidik apa? Tukang sapu. Bangunan. Kebun, Bu. Ya, bisa seperti Abang Grab ya kan, Nak? Iya, Bu. Nah, atau driver. Mungkin memang butuh pelatihan sih, tapi kan pelatihannya tidak untuk mempersiapkan ya kan, Nak. Misalnya kan Ibu mau jadi driver, nggak mungkin Ibu belajar sesaat mau jadi driver ya kan, Nak. Pasti udah jauh-jauh hari Ibu udah belajar. Sedangkan terlatih itu dia tuh perbedaan antara tidak terlatih dan terlatih itu, kalau terlatih itu dia membutuhkan waktu juga sih sebenarnya, cuman jatuhnya tidak memerlukan waktu yang terlalu kurun lama gitu. Lanjut kita ya. Iya, Bu. Oke, kalau sumber daya modal ini kan adalah alat yang atau barang yang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana atau alat untuk menghasilkan barang. Contohnya, Barang. Uang. Gedung. Mesin. Bahan mentah. Atau bahan baku. bukan. Mungkin perspektif kebanyakan orang ya kan, kalau kita berbicara modal itu pasti mengenai duit, uang gitu ya kan, Nak. Sebenarnya termasuk, itu kan adalah prioritasnya. Cuman yang dimaksud dengan sumber daya modal dalam faktor-faktor produksi ini seperti, ingat aja seperti mesin, apalagi kalau Ibu mau jual baju, pasti Ibu butuh mesin cetak sablon gitu. Perlengkapan dan peralatannya itu yang dimaksud dengan sumber daya modal. Oke, paham? Paham, Bu. Kalau kewirausahaan, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ilustrasi atau apa gitu? Kewirausahaan. Kan belajar kewirausahaan kita. Penanggung jawabnya, Bu. Ah, betul. Terus penanggung jawabnya ngapain? Penanggung jawab yang memiliki modal dan dianya yang itu, Bu, apa namanya? Yang memproduksi barang atau barang tadi itu, Bu. Jadi yang benar tuh, benar. Jadi kewirausahaan itu biasanya adalah orang yang memiliki inisiatif yang tinggi, ide yang tinggi, dan juga sikap tanggung jawab yang tinggi ya karena dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan ide bagaimana usahanya itu berkembang ke depannya. Itulah yang dimaksud dengan kewirausahaan. Begitu. Ada yang mau ditanya? Lanjut kita ya. Lanjut, Bu. Ya, Bu. Lanjut. Nah, dalam proses produksi itu terbagi dua, tapi kita pahami dulu lah maksud dari proses produksi itu apa. Di sini dikatakan proses produksi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan. Benar nggak itu? Benar, Bu. Betul. Benar, Bu. Melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang ataupun jasa. Lalu proses produksi itu terbagi dua, proses produksi yang dilakukan secara terus-menerus dan proses produksi berselingan.
ya kayak biasa lah nak, terus-menerus ataupun berselingan itu tergantung jumlah permintaan ya kan. Lanjut aja kita ya. Lanjut. Oke, selanjutnya itu mengenai pola perilaku produsen. Dalam pola perilaku produsen ini kita akan membahas mengenai perilaku apa ya dibilangnya, sederhananya itu bagaimana seorang produsen itu bertingkah atau bertingkah laku dalam mengambil keputusan saat melakukan kegiatan jual beli barang. Oke. Nah, di sini itu terbagi lagi dua, pola perilaku produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Oke. Dalam hal ini mungkin kayaknya Ibu minta sama kalian agak fokus ya nak, soalnya di sini kita butuh pemahaman ini kayaknya ekstra gitu. Oke, Ibu jelasin ya. Dalam pola perilaku produsen ini terbagi dua, yaitu produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Nah, apa Bu yang menjadi pembedanya, Bu? Nah, pembedanya itu adalah, ingat ya, dalam produksi jangka pendek, pengertiannya kan bila sebagian faktor produksi. Sebagian faktor produksi, tadi ada 4 faktor produksi kan, Nak? Iya, Bu. Nah, sebagian dari faktor produksi itu jumlahnya tetap dan faktor lainnya itu berubah-ubah. Berarti artinya tidak semua faktor produksi itu berubah-ubah dalam produksi jangka pendek ini. Hanya sebagian. Kunci ya. Ya, Bu. Paham kan? Bu. Sedangkan kalau produksi jangka panjang yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Di sini dikatakan semua faktor produksi. Jadi pembeda antara produksi jangka pendek dan jangka panjang itu adalah faktor produksi yang digunakan. Oke? Ya, Bu. Bu. Paham atau enggak? Paham, Bu. Pernah, Bu. Perlu contoh enggak? Yang, Bu. Perlu, Bu. Contohkan, Bu. Ibu ilustrasikan ya. Iya. Misal nih Ibu pedagang sate. Untuk produksi jangka pendek nih. Ibu berdagang sate. Biasanya kan kalau berdagang sate itu Ibu cuma butuh gerobak, apalagi tempat duduk ya kan, tempat duduk pembeli, mangkuk dengan kapasitas sate yang ingin Ibu jual itu misalnya 100 biji atau 100 tusuk gitu kan. Itulah kegiatan Ibu sehari-hari, Senin sampai Minggu gitu. Namun ada saat kondisi di mana tiba-tiba satu hari Ibu itu pelanggannya itu banyak gitu, pembelinya banyak gitu kan. Padahal Ibu nggak tahu nih apa faktor yang membuat pelanggan Ibu itu jadi banyak. Secara tidak langsung dengan perubahan jumlah pembeli itu pasti akan mempengaruhi Ibu kan. Pengaruhin gimana nih Bu maksudnya? Maksudnya gini, kalau Ibu yang tadi biasanya hanya menjual 10 porsi tiba-tiba laku dengan 100 porsi, tentu Ibu kewalahan ya karena apa sih bahasanya? Kegalapan apa? Kelalapan gitu kan, Nak? Iya, Bu. Nah, dalam hal ini Ibu harus mikir nih, inisiatif apa yang harus Ibu ambilkan? Ibu sebagai produsen, inisiatif apa yang harus Ibu ambil dalam kondisi atau situasi seperti ini? Mungkin nggak kalau Ibu menambah gerobak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kalau Ibu menambah jumlah porsi sate? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, mungkin ya, tapi kan di sini kita mencari yang lebih efektif dan efisien kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Mana lebih efektif kalau seandainya Ibu bilang Ibu menambah tenaga kerja gitu. Misalkan lagi rame nih, tolonglah bantuin aku nanti aku gaji kau 30.000. Paling sejamnya ini ramenya atau 2 jamnya ini gitu. Mana lebih produktif? Tambah tenaga kerjanya. Ya kita panggil aja lah orang, tolonglah bantu nanti aku gaji lah upah-upah berapa gitu. Berarti karena ada faktor produksi yang berubah di situ kan Nak, dan ada juga yang tetap kan Nak. Yang tetap seperti gerobak tetap, sate-satenya pun tetap, apalagi mangkoknya pun tetap. Hanya saja faktor produksi yang berubah itu apa? Jumlah tenaga kerjanya jadi berubah. Lalu masuk kita ke produksi jangka panjang. Nah, kalau dalam jangka panjang ini gimana Bu contohnya? Contohnya gini, misalnya Ibu jualan di daerah kampus atau di daerah apa ya, dinas pendidikan perkantoran gitulah ya kan? Kan Ibu tahu tuh pastilah setidaknya hari ini penjualan saya itu nggak mungkin lah kayak biasa karena lokasinya udah berbeda gitu kan Nak. Pas pula jam makan siang nih, secara tidak langsung ya Ibu persiapkan lah pula porsi satenya nggak lagi kayak semalam yang cuma laku 70,
Ibu tambah jadi 100. Atau Ibu bawa adik Ibu, bantu Ibu sebagai tenaga kerja. Gitu, ya kan? Biar nggak mengeluarkan biaya yang banyak. Iya, Bu. Atau Ibu tambah lagi banyaknya jumlah piring yang mau Ibu gunakan. Nah, seperti itu dia yang membedakan produksi jangka panjang dan jangka pendek. Sejauh ini paham? Paham. Paham, Paham, kan? Bu. Paham, Bu. Oke. Lanjut kita ya. Mengenai, nah berdasarkan, yang tadi itu apa sih namanya? Enak ya. Sesuai dengan tadi pola perilaku produsen, maka lahirlah yang dinamakan teori menurut David Ricardo, di mana dia mengemukakan bahwasanya teori the law of diminishing return yang dikemukakan oleh David Ricardo ini mengatakan pertambahan hasil yang makin menurun adalah suatu hukum yang menyatakan apabila dalam melakukan produksi ditambahkan input secara terus-menerus. Tadi Ibu bilang input apa? Seperti bahan baku gitu kan? Lalu maka pertama-tama outputnya itu, hasilnya itu bisa meningkat, Nak. Tapi enggak selamanya gitu. Artinya ada kemungkinan hasilnya itu malah justru sebaliknya, makin dikit gitu kan. Ibu contohkan, Ibu hari ini memproduksi jumlah sepatu dengan tenaga kerjanya itu 5 orang. Dengan tenaga kerja 5 orang, Ibu menghasilkan 10 sepatu. Dengan tenaga kerja 20 orang, Ibu menghasilkan, kebanyakan ya, dengan memperkerjakan 15 orang, Ibu memproduksi 100 sepatu. Saat Ibu memperkerjakan 100 orang, atau kita kurangin 50 orang, malahan hasil produksinya itu menjadi bisa 30, yang tadinya 50 turun menjadi 30, yang tadinya 50 turun menjadi 20. Itu disebabkan kenapa? Karena Itunya Kurangnya pembeli, Bu. tenaga kerjanya kurang berkualitas. iya, betul. Semua itu terjadi karena tenaga kerjanya kan bertambah. Mungkin kenapa itu bisa menurun? Ya, semakin banyak tenaga kerja kan kadang semakin ruyum ya, Nak ya. Bisa aja orang itu cerita atau gimana. Jadi kinerjanya tidak optimal dalam menghasilkan barang gitu. Makanya yang diciptakan pun tak sesuai ekspektasi, malah makin turun. Begitu maksud dari David Ricardo ini. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Yes nih, ngerti kan? Iya, Bu. Oke. Masuk kita di kurva isokos dan isokuen. Sini kan ada nih, apa namanya? Gambar Ibu buat. Perhatiin ya, Nak. Ya, Bu. Oke. Kalau kurva isokuen itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua input faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, untuk menghasilkan barang dengan kuantitas yang sama. Inilah dia isokuen itu. Ya. Dengan 10 pekerja menghasilkan 30 unit barang, dengan hasil 15 menghasilkan 60 unit, gitu kan? Lalu sedangkan kurva isokos itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua input faktor produksi untuk menghasilkan barang dengan biaya yang sama. Nah, kalau di dalam kurva isokos ini, dia itu lebih menekankan kepada biaya yang dikeluarkan dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang telah digunakan. Jadi dia patokannya itu di biayanya aja gitu. Jadi kalian ingat aja biaya yang digunakan di dalam kurva isokos itu. Beda halnya sama isokuen. Kalau isokuen itu dia lebih ke modal dan tenaga kerja. Understand? Yes. Yes, Bu. Jagonya kalian. Ada lagi yang mau ditanya? Saya, Bu. Apa itu? Ibu ada pertanyaan nanti sama kalian. Mau kalian dulu atau Ibu dulu? Saya dulu, Bu. Oke. Bu, pertanyaan saya, Bu. Yang tadi, Bu, tentang proses produksi. Proses produksi atau berselingan itu contohnya gimana, Bu? Yang ini ya? Iya, Bu. Sebenarnya ini sederhana aja. Proses produksi kontinu atau terus-menerus. Misal nih kan, perusahaan apa ya yang bisa kayak gini? Ini biasanya dalam cakupan yang besar ini perusahaannya, seperti perusahaan Indofood. Kan biasanya peminat atau pengkonsumsinya itu kan banyak ya, Nak ya? Iya, Bu.
Indofood pun banyak juga itu macam-macamnya kalau nggak salah. Atau nggak usah Indofood lah, Unilever. Kan banyak tuh. Iya, Bu. Unilever. Nah, banyak tuh. Biasanya non-stop itu orderannya gitu. Jadi proses produksinya itu dilakukan secara terus Terus. terus. Selanjutnya sedangkan proses produksi intermittent itu atau berselingan, ya biasalah. Mungkin ada skalanya gini. Dalam perusahaan, dalam peraturan memproduksi itu, misal seminggu sudah ketetapannya untuk memproduksi hanya 1.000 unit baju gitu kan, karena kan kita nggak tahu ya jangka waktu lakunya kapan kan nak. Iya, Bu. Kalau kita produksi terus menerus yang ada nanti kita nggak tahu laku atau enggaknya, jatuhnya jadi rugi kan, barang tersedia di gudang ya kan. Iya. Oke, paham. Paham, Bu. Ada lagi Paham, yang mau Bu. ditanya? Ibu yang nanya ya, biar susah jangan, kita. Bu. Gampang ya pertanyaan ibu, mana mau ibu buat susah-susah. Lanjutlah, Bu. Oke. Iya, Bu. Pertanyaan ibu tadi kan pengertian dari produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan barang ataupun jasa dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benar? Benar, Bu. Oke. Benar, Bu. Dari tadi kan kita hanya mengilustrasikan barang. Iya, Bu. Barang. Terus jasanya kayak mana, Nak? Jasa. Pertanyaannya? Saya pertukar. Bu, ulangi. Ya, Bu, ulangi Lagi. Oke, Ibu ulangin. Dari tadi kan Ibu hanya mengilustrasikan, memberikan contoh ke kalian itu barang. Seperti Ibu bilang tadi, jualan sate, jualan apa lagi, Bu? Ya, banyak kali Ibu jualan. Baju, percetakan baju, atau percetakan yang lainnya, gitu kan. Berarti kan itu memproduksi barang, kan? Atau semacam itulah. Tapi Ibu minta kalian memberikan contoh sama Ibu, contoh dari produksi jasa. Tukang pangkas, Bu. Bu. Tukang pangkas, tukang beca. Bengkel, Bu. Guru, Bu. Bengkel. Kan profesi, Nak. Guru, Bu. Ya, guru bisa. Dokter. Itu sebenarnya gini ya, yang kalian katakan itu sudah benar, seperti guru ataupun dokter itu merupakan bagian dari kegiatan produksi sebenarnya. Cuman jatuhnya ke profesi tenaga kerja yang kalian katakan itu. Udahlah. Jadi ilustrasinya gini, kalau produksi jasa, apanya itu, Nak? Kenapa? Bu. Ibu lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Jadi kalau yang dimaksud dengan contoh dari jasa itu gimana, Bu? Contohnya itu ya rumah sakit. Rumah sakit, kalau kita mendirikan rumah sakit kan bakalan membutuhkan SDM, ya kan, Nak? SDM, apa lagi? Modal, dan juga kewirausahaan. Contohnya rumah sakit membutuhkan modal gedungnya, alat-alatnya gitu. SDM-nya mungkin seperti konsumsi para orang-orang di sana kan gitu. Dipergunakan, atau kalau mau lainnya SDM-nya itu kita ilustrasikan seperti obat-obatannya gitu. Itulah sumbernya kan. Lalu modalnya ya itulah stetoskop atau suntik segala macem. Komponen-komponen biasa aja. Terakhir kewirausahaannya apa? Itulah dokter atau pekerjanya, tenaga kerjanya begitu. Sama halnya seperti mendirikan sekolah juga membutuhkan guru, pekerja lainnya atau gedung, buku-buku kan gitu. Iya nggak? Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Sejauh ini paham? Paham. Paham, Bu. Oke, Mak. Paham, Bu. Oke, ini kan waktu kita udah mau selesai. Kita ketemu minggu depan lagi lah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, silakan masuk ke psikologi, diskusi kita di situ, atau mau chat personal juga boleh. Psikologinya jangan lupa dikerjain ya. Insya Allah, Bu. Iya, Bu. Oke. Rena. Untuk Ibu mau menghimbau sama kalian bahwasanya habis ini jangan keluar dulu, soalnya Ibu Fitri mau masuk astronomi kan? Iya, Bu. Oke lah. Cuma ngingetin itu aja sih, Ibu. Ibu akhirin ya. Iya, Bu. Iya, Bu.
Oke. Iya, Bu. Oke, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Ya, Bu. Rasa-rasa. Ya, Ya, oke. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.